Bertemu lagi di channel saya guys. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai pH meter guys. pH meter dan isi meter yang selalu digunakan bagi pekebun-pekebun hidroponik. Dan apa yang saya mau bahas di situ yaitu perbedaan dia uh, uh, pH atau isi meter Hana dan pH dan isi meter yang biasa punya guys. Oke, sebelum itu dukung channel saya ataupun support channel saya dengan cara subscribe, dan jangan lupa tekan tombol like dan lonceng guys. Oke guys, untuk tidak membuang masa, mari saya tunjukkan atau kita bahas mengenai isi meter ini guys dan pH meter ini guys. Apa dia punya perbedaan, apa kebaikan dia yang murah dan yang mahal guys. Oke guys, di sini kita ada air atau air gelas yang sudah ada baca untuk kita tes nanti. Oke, di sini kita ada air guys, dan kita ada isi meter, TDS meter dan pH meter yang murah guys, dan kita ada juga pH meter dan isi meter Hana guys yang mahal. Dan ini dia ini untuk setting guys, untuk setting dia punya bacaan guys. Tapi kalau mau setting nih guys, sekurang-kurang kita guna 1 tahun kah atau 2 tahun baru kita setting lah guys pakai ini. Sebab ini Hana ini bagus, dia tidak balik-balik setting. Tapi kalau yang ini guys, ini setiap 1 minggu mau kena setting, sebab pandai lari dia punya bacaan guys yang ini. Oke guys, ini bacaan dia guys, baca untuk baca guys. Dan macam mana cara guna ini yang isi meter yang murah ini guys. Oke, ini dia, coba kita on. Oke, sudah on guys, kosong. Mari kita coba tes guys di sini berapa bacaan ya. 661 guys. Ini tidak sama dengan Hana guys, dia ini pakai macam ratus atau ribu lah begitu. Tapi ini pakai yang Hana punya, dia pakai 1.5, 2.0 sampai lah seterusnya guys. Oke, ya, bacaan dia 661 guys. Kita off dulu guys, nanti kita kasih beza bacaan dia. Dan ini pula guys, pH meter, tapi ini yang murah ya guys. Oke, coba kita hidupkan. Nah, dia sudah hidup guys. Coba kita celup di air, kita ambil bacaan. Oke. 7 poin. Oh, pandai lari-lari guys. .8 guys, dia punya bacaan yang pH meter yang murah guys. Oke, kita off dulu guys. Oke guys. Oke, yang ini pula guys, pH meter Hana. pH meter Hana guys. Yang ini mari kita buka, keras dia punya tutup ini guys. Oke, ini dia guys. Ini harga dia sekitar 200
lebih lah begitu. RM nya guys, bukan dulu atau bukan rupiah, 200, saya lupa sudah guys berapa lebih dia itu. Saya boleh di Shopee guys. Coba kita hidupkan guys. Oke guys, baterai dia 100. Nah, ada dia berkedip-kedip di situ, dan ada juga dia punya suhu, terus dia baca suhu juga 75. Coba kita celup guys, kita ambil bacaan ini. Oke guys, kita tunggu dulu guys sampai yang berkedip itu berhenti. 7.8 guys. Oke guys, coba kita ambil PC yang murah guys. Berapa dia punya bacaan, apa perbedaan dia. Ya. Oke, masih lagi membaca 6.6, 7.8, 6.6. Jauh dia punya perbedaan guys. Inilah perbedaan dia dengan murah dan yang mahal guys. Bagus lagi kalau kita membeli pH meter, kita ambil yang mahal ya guys, sebab bila salah bacaan kita punya keasaman air di dalam kita punya takungan air, pertumbuhan sayur pun lambat dan dia akan jadi menguning, dia akan jadi bantut. Oke, jauh perbedaan dia ya guys, 7.7 dan 6.65. Oke guys, kita off dulu. Oke, saya bagi tahu dulu fungsi yang call ini guys. Yang call ini kalau kita angkat ini dia pandai lari nomor dia, tapi kalau kita kita tekan sebelum angkat. Oke, dia tidak pandai lari guys. Oke guys. Oke, yang ini pula guys, ini isi meter guys, dan dia baca juga suhu dan untuk baca berapa kandungan baja di dalam air ya guys. Kita coba baca kandungan air baja di dalam gelas nih guys. Oke, 1.47 guys. Ini kalau 1.47 dia punya bacaan, kalau menggunakan yang 100 atau yang TS punya, lebih kurang 400 atau 500 begitulah guys. Dia punya bacaan 1.47. Tapi biasa saya pakai untuk sayur guys, tidak terlampau kuat baca dia dan tidak terlampau rendah. 1.60 guys, 1.6 lah. Oke guys, ini guys, harga dia 250 guys. Ini ada mahal sedikit lah, dan dia ada bacaan di situ juga, dia punya suhu dan dia punya kandungan baja guys. Oke, coba kita guna yang murah punya guys. Oke, kita on dulu guys, kita celup guys. Oke, ini bacaan dia 600, dan bacaan yang isi mitahana punya guys, yang bagus punya 1.48, dia lebih kurang
400 atau 500 lah, lebih kurang 500 lah begitu. Tapi bacaan yang murah ini 675. Coba kalau kita berbaca, mesti dia di air, mesti dia tidak ngam guys. Jadi boleh jadi kita punya sayur terbakar guys. Ini dia guys. Dan oke guys. Oke guys, yang ini pula guys untuk kita kasih setting nih pH sana guys ya. Setting kalau kita beli nih pH sana, kita dapat kotak yang begini guys, dan ada juga kita dapat dia punya kertas untuk keterangan, dan kita dapat ini juga guys. Ini kalau pH punya ada 2 ini guys, tapi kalau yang isi meter punya guys dia ada 3, 4, dan yang satu saya sudah kasih setting dia guys. Saya sudah kasih ngam dia punya bacaan guys. Oke guys, ini dia punya kertas guys. Ini yang Hana punya guys. Ini memang bagus punya guys, dimana-mana tempat. Kalau yang pekebun atau serikat besar yang berkebun sayur guys, guna hidroponik orang pakai ini guys untuk tes. Ini bagus punya guys. Dia tunjuk dia punya cara-cara dia guys. Di depan juga guys. Oke, kesimpulan dia guys, perbedaan isi meter yang murah dan yang mahal guys, ini lebih baik lah guys. Yang saran saya, siapa yang mau coba menanam melalui sistem hidroponik guys, kita ambil yang ini lah guys, jangan ambil yang murah. So, bila kita ambil yang murah guys, bila kita baca itu kandungan baja di dalam air, dia tidak akan ngam guys. Pertama dia ngam, lama-lama dia lari. Jadi kalau kita tidak setting ataupun dia tidak bagus sudah, bila kita baca tidak ngam bacaan dia, jadi kita punya sayur pun terbakar lah. Itulah dia punya impact ini guys kalau tidak ngam bacaan. Pernah saya dulu guys, ini saya pakai ini tidak ngam bacaan, saya punya sayur semua menguning dan terbakar guys, dan banyak yang mati guys. Oke guys, dan yang pH pula guys, bagus kita ambil yang Hana punya lah guys, yang ini punya guys, supaya kita tidak rugi lah guys. Sebab bila tidak ngam bacaan di pH guys, bila naik dia punya pH keasaman dia, itu sayur kita jadi membantu guys. Dia tidak terus mati, tapi dia pertumbuhan dia perlahan guys, dan lama-lama dia menguning, dan lama-lama dia akan mati guys bila dia tidak ngam ini bacaan ini. Jadi ini harga dia sekitar 20-30 lah, saya beli di Shopee juga, dan dia tidak memang dia tidak bagus lah guys. Inilah yang paling bagus guys, pH meter Hana. Oke guys, setakat di sini dulu guys perkongsian saya hari ini. Nanti kita jumpa di lain masa, kita akan bahas mengenai ini, macam-macam lah kita bahas mengenai ini hidroponik ini guys, untuk sharing saya lah. Dan sekiranya Anda berminat atau coba menanam hidroponik, saran saya belilah pH meter dan isi meter Hana guys, supaya kita tidak rugi nanti kalau kita tanam dan akhirnya sayur kita mati semua guys, atau menguning, itu tidak yang membeli guys, atau biarpun kita makan sendiri pun tidak bagus kalau menguning guys, dan dia tidak akan tumbuh. Oke guys, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di lain hari.